Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo Pasanan. Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil, tahun berikutnya Gus jenengan disuruh. Pokoknya anakku, bos saulan lah, kudu tahu mondok Lirboyo. Biar aku tahu ngaji Wakarim. Terus yang disuruh membaturi Gus Kamil itu saya. Jadi saya pernah 1 bulan tuh di Lirboyo. Karena saya ini santri beling ya, kontraknya pokoknya penting ziarah Bakarim. Ya saya nggak pernah ngaji, ya, pokoknya gerbar ngisa. Ziarah ya sudah. Ngaji subuh ingat saya sama Gus Imam. Itu dari 17 hari ingat saya ngaji 2 kali. Tapi kalau ziarah ke Bakarim sudah lupa jumlahnya karena memang kontraknya disuruh ziarah. Sampai seperti itu. Dan saking senengnya bangun sama Bakarim saya masih ingat. Ngamplopi salam template itu masih ingat untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi, termasuk untuk Gus Maksum. Itu malam-malam saya dijak ngamplopin. Zaman itu saya masih ingat Selawewu. Zaman itu kos 1 bulan itu 13.000. Jadi kira-kira kalau 25.000 itu untuk kos 2 bulan. Jadi saya krusnya itu pakai kos. Saya masih ingat Mondok Sarang itu kos 1 bulan 13.000. Berarti kira-kira 500.000 itu di amplopin sendiri sama Bang. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah dibangun. Itu bangun hormatnya sampai untuk jatah salam template. Nah yang ribet kebalikannya, kita pulang Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putrane Mbah Mun. Gus Kamil disangoni. Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak De saya. Sama keluarga saya. Itu kata Gus Kamil setelah keluar, mau kamu nih gue abah, berarti gue aku. Karena ini penting, kalau sampai dia tukar guling, ribet nih. Jadi ditakwil sendiri lah, mau kamu nih gue abah ya, boten wis, ya berarti halal. Tapi sama Mbak Mun ya ditanya. Ditanyanya bukan apa, karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah, saling itu sudah fakatimu bene adena juakum apa, sotaku. Sehingga ketika Kapya ini punya Bali Maksum Alim Allamah, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ibar kayak Mbak Warsun bisa ngarang apa Kamus Al Munawir, Pak Bik juga punya karangan Kamus Al Muasir. Saya tuh punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana. Bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi alim allamah. Dulu Mbak Zubair ke Mekah ya sudah alim allamah. Gus Zufur ke Al-Azhar sudah alim semua. Teman-teman kita ke Mekah itu sudah alim semua. Padahal produk mondoknya ya tadi mau digojlok kiai ini, terus mangkel be keamanan biasanya itu. Biasanya musuh besar pondok itu keamanan. Saya mohon kajian kitab Ahli Sunnah saat tadi sudah matur Gus Afif, Gus Picon nih, supaya kitab ini ditakriri lah supaya apa ya lebih apa ya, dan yang lagi harus santrinya jangan bebankan saya. Mesti santri yang pernah mulai sama-sama. Biasanya kalau orang NU pesantren terus orang usul jenengan mawon. Senenge lempar-lemparan. Itu kata bapak saya, tawadhu keliru aja. Tawadhu itu asline wong ra tanggung jawab. Ben ketok Islami bebo tawadhu aja. Jadi tawadhu itu orang yang sebetulnya agak punya tanggung. Ben kesane Islami pura-pura tawadhu. Jadi, tapi saya mohon lah ini kitab ini bagus sekali. Di antara yang saya senang adalah beliau cerita kalau Imam Syafi'i sering tawassul sama Abu Hanifah. Padahal kalau kita ngaji di kitab-kitab fikih, Abu Hanifah itu kayak tersangka lah. Di bab ilmu apa? Hadis. Sampai biasa kan di kitab Minhajul Thalibin, walaysa li Abi Hanifah hadisun sahihun. Jadi habis cerita madzhab Malik, madzhab Syafi'i terus walaysa li Abi Hanifah madzhabun apa hadisun. Wah, kasihan ya. Tapi kalau kamu ngaji Mizan Kubro, Abu Hanifah ini dapat posisi. Karena mesti Mizan Kubro ngendikan farojal amru ila martabatayil mizan. Kemudian dua madzhab ini sama-sama benar, tinggal kamu milih yang musyaddid apa yang mukhaffif. Milih dosis tinggi apa dosis ringan monggo. Dan itu bapak saya itu kalau pesan sama saya itu enak ngaji guyon nice. Wong ning omah mikir utang, mikir wedi bojo macam-macam kok ngaji kok jak nangis pisan, nangis ping pindho gitu. Sudah jak guyon ae. Paling gak lali. Gitu. Dan beliau punya dalil kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Jadi jangan sampai orang ini farah bil maksiyat, jangan sampai orang itu. Dan ini yang saya kenang dari sekian cerita murid Bali. Mbah Ali Maksum yang senangane guyon. Gejul-gejulkan mbek santri guyon. Ini saya maklumatkan ke semua santri beliau bahwa ini bukan sekedar guyon, tapi al-istildad bil mubahat. Ini adalah perlawanan terhadap setan karena banyak orang bisa senang tuh kalau nunggu maksiat. Ini bisa senang dengan sesuatu yang tidak maksiat. Itu kayak apa hebatnya?
Nabi itu kalau ketemu sahabat ya sering ngendikan yang ringan-ringan. Ya Umar, ma'afalan duher, cung, mana piye ije. Kalau ketemu anak kecil ya. Nanti ketemu yang tua-tua yang sudah nggak bisa mikir, ya tetap riang. Sehingga ada cerita dalam sebuah tafsir. Ya saya ulang lagi, ada cerita di sebuah tafsir. Kenapa Nabi Musa ditanya Allah, wa matilka biyaminika ya Musa. Ma'ana wa ta'ala a'lam. Tentu Allah sangat tahu yang dibawa Musa itu apa. Karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi. Orang dipanggil Wali Maksum pasti grogi. Santri dipanggil Mbah Mun pasti grogi. Kenangan saya setiap dipanggil Mbah Mun ya mesti tanya. Yang ringan-ringan, wis sarapan ya. Arung sarapan ya sarapan. Pas sarapan ya kan tanduk mangan sing enak, wong santri ora tau mangan enak. Ya enggak pernah ngomong yang penting, ngendikan yang penting. Nah, karena Nabi Musa ini grogi, ini sebagian tafsir. Itu ditanya yang ringan, sahaga iku nggawa apa? Karena pertanyaannya ringan, Nabi Musa juga ringan. Ya Nabi Musa itu sampai lali, iku pangeran sing ya'lamu sirra wa akhfa. Diterangno. Niki tongkat Gusti. Gunane kathah Gusti tongkat iki. Qala ya aso ya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wal ya fiha ma'arifu ukhra. Oh, tongkat Gusti niki penting Gusti. Nggih nak. Nggih macam-macam lah Gusti. Atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami kangge menghalo kambal. Masih terangno terakhir dan yang lain-lain Gusti wal ya fiha ma'arifu ukhra. Sehingga akhirnya rileks. Karena Nabi Musa terus ngerti. Ternyata ketemu pangeran itu gak seserem yang saya bayangkan gitu. Pertanyaannya ringan. Itu ada ilmunya. Tapi cerita ini yang versi tafsir ini tidak yang seperti di Manaqibul Ghazali. Di beberapa kitab tentang Manaqibul Ghazali diceritakan di alam roh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yubahi bi umati, saking yubahinya sampai ngentikan ulama umati ke Anbiya Bani Israel. Ulama umatku itu pinternya atau statusnya itu mirip-mirip lah. Kaf itu ya mirip-mirip kayak ulamanya nabinya Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali. Bagaimana mungkin ulama disamakan dengan apa? Nabi. Sehebat-hebatnya ulama itu kan tidak akan yabluhu darajatan nubuwah atau yartaqi ila darajatin nubuwah. Itu akhirnya ya kalau kamu nggak percaya panggil. Yang dipanggil Imam Ghazali. Ya Nabi Muhammad juga gak mau kalah gitu. Kalau manggil ulama RT ya kalah keok gitu. Akhirnya Imam Ghazali datang. Ditanya sama Musa, Mas muka nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Itu disebut panjang sih. Terus Nabi Musa guyu-guyu. Kamu lama kok ngomong yang gak penting. Ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu. Dianggap itu satu kesalahan. Masa tanyanya nama kok ditanya. Jawabnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Kepanjangan itu.